Ya, silakan Bu. Berarti gitu udah dapat dengar dong dia orang. Mami ini ngirim tentu tadi. Iya, masih ada. Pagi Bu Leoni. Pagi semuanya Oma. Pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu Veronica, Tante Ya. Magdalena. Pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi. Sehat semua ya Oma-Oma. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Ibu Iya. sehat Bu? Sehat Oma, terima kasih. Puji Tuhan. Ya. Silakan Bu Yani kalau mau dimulai. Mungkin sudah cukup banyak nih, sudah 27 orang ya. Iya, oke, baik. Bisa di-mute dulu semua Pak Iwan, supaya Ibu Yani aja yang. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin kita buka dalam doa dulu ya. Nanti ibadah pun kita akan buka dalam doa. Mohon kesediaan dari Bu Ita untuk membuka di dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih pagi hari ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama di ruang virtual ini. Mengawali ibadah kami akan mendengarkan edukasi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Evelyn. Kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang sangat indah. Kiranya Tuhan memperkaya kami dengan pengetahuan-pengetahuan sehingga kami dapat memelihara diri kami, memelihara kehidupan keluarga kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibu Yani yang akan memandu kami dan juga Dr. Evelyn yang akan memberikan pelajaran-pelajaran, pengetahuan-pengetahuan yang baru supaya kami semua dimampukan untuk dapat menerima dengan baik. Bahkan Opa Oma yang masih akan berusaha join di dalam Zoom ini juga, kami berdoa supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa seluruh jaringan, sambungan internet, listrik dapat berjalan dengan baik sehingga kami dapat mengikuti rangkaian edukasi dan juga rangkaian ibadah kami pada hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Oma, Opa semuanya. Juga untuk Dr. Evelyn yang mau memberikan waktunya untuk melayani kami, Usia Indah Gereja Kristus untuk wilayah Tangerang. Karena pada saat ini kami tergabung dari beberapa gereja, Dokter. Dari Gading Serpong, dari Sarua Permai, dari Villa Tangerang Indah, Duta Garden, Rawabokor itu Basuta, Pos Soekarno-Hatta, juga dari Teluk Naga, seperti itu. Seperti biasa, kami selalu ibadah dalam 1 bulan 1 kali di hari Selasa pertama seperti ini, Ibu. Kalau dulu kan kami datang ke gereja ya rame-rame ya, tapi sejak pandemi ini setiap bulan kami Zoom untuk ibadah bersama. Terima kasih sebelumnya untuk Dr. Evelyn ya. Oma Opa sebelumnya saya akan share screen ya, sebentar ya. Ya. Ya, seperti kita tahu ya, bahwa tema kita pada bulan Juli ini adalah setia sampai mati, dan ibadah nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Susi, beliau dari Gereja Kristus Pos Duta Garden. Tapi sebelumnya kita sungguh sangat-sangat diberikan anugerah Tuhan yang luar biasa kalau pada saat ini Dr. Evelyn Jolin, dokter spesialis neurolog dari Rumah Sakit
Carolus Gading Serpong ini, Sumarekon Gading Serpong ya, mau meluangkan waktunya untuk memberikan edukasi mengenai apa itu mengenai demensia Alzheimer ya, mengenal demensia Alzheimer lebih jauh ya, yang akan dibawakan oleh Dr. Evelyn Johlin, spesial dari neurolog dari Rumah Sakit Carolus ya. Mungkin ini Bapak Ibu, Oma Opa bisa melihat ya. Jadi kalau kapan-kapan mampir ke Rumah Sakit Carolus ya, kalau ketemu Dr. Evelyn kita sudah kenal ya, seperti itu. Dan ini ada sedikit pembukaan ya, di mana kita semua masing-masing mungkin belum mengenal secara jelas ya apa sih yang dimaksud dengan demensia, yaitu seperti apa ya kan. Ini berhubungan dengan fungsi otak yang akan mempengaruhi daya ingat, emosi, pengambilan keputusan, dan fungsi otak-otak lainnya ya, dan gangguan-gangguan apa yang terjadi seperti itu ya. Dan kita juga akan mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan demensia Alzheimer ini. Jenis-jenisnya apa aja, dan gejala-gejalanya apa, dan siapa saja sih yang bisa terkena gitu ya, usia berapa. Terus apakah ada tips-tipsnya untuk pencegahannya ya. Yang pasti semuanya ini akan dibahas lengkap jelas oleh Dr. Evelyn seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan dari Dr. Evelyn untuk boleh memberikan edukasi mengenai demensia Alzheimer ini. Silakan dokter, saya stop share. Ya, kita sharing dulu ya yang secara screen kita. Selamat pagi Oma, Opa, ada nggak ya Opa? Kayaknya Oma semua tadi ya. Ada Opa Bu, ada Opa. Ada. Oh yang hadir. Ya, terima kasih sekali untuk kesempatannya pagi ini. Saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing keilmuan yang kebetulan mungkin menjurusnya ke arah saraf ya atau neurologi. Jadi permintaannya adalah tentang demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer ini nanti akan saya jelaskan dari kulitnya dulu. Jadi demensia itu sendiri itu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelum membahas demensia Alzheimer itu kita harus membahas sebenarnya apa itu demensia. Karena demensia itu sebenarnya adalah istilah yang umum, istilah luasnya, payung gedenya untuk ke jenis-jenis demensia. Jadi Alzheimer itu adalah salah satu tipe atau jenis dari demensia. Demensia itu kalau orang awam mungkin gampangnya bilangnya pikun gitu ya, gejala pikun. Tapi sebenarnya nggak cuman, kalau pikun itu kan asumsinya ke memori ya, ingatan, jadi gampang lupa. Sebenarnya nggak cuman lupa saja. Jadi penurunan fungsi otak itu, dia selain mempengaruhi memori atau daya ingat, dia akan mempengaruhi emosi, kestabilan emosi seseorang. Jadi gampang marah, atau jadi gampang sedih, gitu ya, atau jadi tidak ingin ngapa-ngapain. Tadinya hobi nanam-nanam, hobi jaga toko, hobi cari uang gitu ya, jadi nggak pingin. Kemudian juga mengubah pengambilan keputusan seseorang. Misalnya dalam menilai sesuatu, apakah misalnya dalam seperti mengeluarkan uang gitu ya, berbelanja gitu, itu mempengaruhi. Ada yang tadinya orangnya sifatnya hemat, tiba-tiba jadi belanja yang tidak perlu. Jadi penilaian dia terhadap suatu hal itu berubah gitu ya. Dan fungsi-fungsi otak lainnya, misalnya ya cara melakukan sesuatu, cara menemukan jalan kembali pulang, bingung arah, seperti itu salah satunya. Sehingga hal-hal itu tadi akan membuat seseorang ini terganggu aktivitas sehari-harinya, sehingga lama-lama menjadi tidak dapat mandiri. Jadi semuanya harus dibantu gitu ya, atau ada yang supervisi, ada yang suruh baru dikerjakan. Nah,
Selain mengganggu aktivitas, dia juga bisa jadi mengalami gangguan tingkah laku atau perilaku dan kepribadian. Jadi itu demensia itu yang kita maksud demensia itu pikun plus gejala lain-lain gitu ya. Jadi nggak cuma ingatan doang yang terganggu. Kita lanjut ya. Nah, kalau ditanya demensia itu kan tadi saya bilang itu payung yang gedenya, payung luasnya. Ada macam-macam lagi di dalamnya. Kita bagi. Jadi yang misalnya bisa balik gitu ya, reversible itu artinya bisa balik, bisa hilang demensianya. Misalnya kalau penyebabnya karena dia kurang vitamin B12 atau dia punya kelainan pada tiroid ya sehingga menyebabkan hipo terlalu rendah atau hiper terlalu tinggi. Itu kalau disembuhin artinya dinormalin hormon tiroidnya, gejala demensianya juga bisa baikan. Terus misalnya disebabkan tumor otak. Ya, kalau tumor otaknya diangkat, bisa demensianya juga baikan. Atau ada lagi penyakit lain, hidrosefalus, itu adalah penumpukan cairan di otak. Itu juga memang harus ada tindakan, diambil cairan yang berlebihnya, dialirkan, sehingga gejala demensianya juga bisa kembali, bisa hilang gitu ya. Atau dia demensianya karena psikologis, sebenarnya dia adalah depresi. Orang-orang depresi itu bisa kita tes dan kita temukan ternyata dia menjadi ada penurunan fungsi berpikir, fungsi kepintarannya gara-gara depresinya. Nah, depresi ini kan sifatnya bisa dihadapi ya, bisa disembuhkan gitu ya dengan obat atau dengan mungkin terapi tidak non farmakologis lah kita bilangnya ke psikolog gitu. Nah, ini bisa memperbaiki demensianya. Kemudian ada jenis kedua yang mungkin bisa sembuh. Jadi itu namanya demensia vaskuler. Nanti akan dibahas. Ini terutama terkait dengan yang hipertensi, kencing manis, gitu ya, kolesterol, itu masuknya ke demensia vaskuler. Sifatnya kalau cepat diketahui, cepat diatasi penyebabnya, itu masih mungkin kembali demensianya, ya, masih bisa baikan. Tapi kalau lama, terlambat, nah itu juga susah. Kemudian ada yang tipe ketiga, irreversible atau tidak bisa kembali, yaitu si demensia Alzheimer ini. Tapi memang ada obat yang bisa diberikan untuk memperlambat keparahan penyakit, ya. Jadi Alzheimer ini masuk ke golongan yang sampai saat ini orang belum bisa ngembaliin dia. Jadi kalau sekali kita sudah bilang demensia Alzheimer, biasanya itu dalam waktu 5 tahun, 10 tahun itu terus bertambah gitu ya. Biasanya tidak balik, tidak kembali baikan, tidak bisa kayak yang di atas tadi, misalnya kurang vitamin, dikasih vitamin, baikan. Alzheimer nggak seperti itu. Cuman memang dengan diberikan obat yang sampai saat ini kita tahu, itu bisa diperlambat perburukannya. Kita lanjut ya. Nah, ini Alzheimer, kenapa dia tenar sekali? Karena dari semua demensia, itu dia yang paling sering. Jadi bisa 60-80 kasus. 60-80% kasus demensia itu sebenarnya Alzheimer. Paling sering kenanya di usia 65 tahun ke atas ya. Jadi yang usia lansia ya, lanjut usia. Walaupun begitu memang sebelum 65 juga bisa. Jadi nggak cuman 65 ke atas, cuman banyaknya di usia 65 tahun ke atas. Biasanya dia akan memburuk dengan berjalannya waktu. Itu yang kita sebut progresif, ya, ada bertambah keparahannya. Dan obat untuk menyembuhkan, artinya menyembuhkan tuh sampai balik ke normal lagi, itu memang belum ketemu. Obat yang ada sampai saat ini adalah untuk memperlambat keparahan penyakitnya, gitu ya. Misalnya mungkin kalau nggak dikasih obat, dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia sudah mungkin sampai ke stadium yang terminal gitu ya. Kalau dengan obat mungkin kita bisa memundurkan jadi 10 tahun seperti itu. Nah, penyebabnya kenapa Alzheimer itu? Jadi Alzheimer itu sebenarnya genetik ya, genetik yang menyebabkan adanya
penumpukan zat abnormal di saraf, sistem saraf di dalam kepala ini ceritanya ya, sehingga sinyal, jadi saraf satu mau ngomong ke saraf lain itu kan pakai zatnya ini menjadi berkurang, sehingga ini mau ngomong ke sini nggak nyampe, nggak ada pengantar pesannya, sehingga dia menjadi terganggu fungsinya. Mau ingat sesuatu, si saraf itu kan harus kerja menghantarkan impuls, tidak sampai, jadi lama untuk bisa apa tadi yang mau diomongin gitu ya, lupa gitu, susah lama nyampainya. Nah, itu bisa dipengaruhi dari gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat itu apa? Misalnya dia inaktivitas, kita bilang ya, olahraganya kurang, ya tidak banyak gerak, di rumah aja. Makanannya juga mungkin kurang serat, kurang vitamin, kurang zat-zat yang nutrien, mikronutrien kita bilang ya. Jadi dari sayur, dari buah gitu ya. Kalau karbohidrat kayak gitu kan sebenarnya dari nasi ya. Tapi itu yang kita perlu tuh selain nasi itu juga ya sayur harus makan yang banyak, buah, sehingga zat-zat yang tadi itu mikronutrien, vitamin itu cukup di badan. Kemudian faktor resiko lain usia. Tidak bisa dipungkiri memang lebih banyak pada usia yang lebih tua ya. Riwayat keluarga. Jadi ada juga kecenderungan walaupun tidak selalu ya, tidak 100%. Kalau ayah, ibu ada yang riwayat Alzheimer, itu dari muda anak-anaknya, turunannya itu harus gaya hidupnya lebih baik, metabolik, kencing manis, hipertensi, sakit jantung, karena dia secara genetik lebih gampang untuk terjadi Alzheimer dibanding yang tidak punya riwayat keluarga ya. Kemudian atau pernah ada riwayat trauma kepala. Tidak selalu, tidak 100% kalau pernah kecelakaan kepalanya sampai ada perdarahan kayak gitu pasti Alzheimer, tidak. Riwayatnya dia punya trauma kepala sama yang tidak, di beberapa puluh tahun berikutnya lebih tinggi tuh terjadi Alzheimer di kelompok yang pernah ada riwayat trauma kepala. Trauma kepala itu artinya benturan yang kuat ya, entah dari kecelakaan atau ya kebentur di rumah kayak gitu yang cukup besar gitu ya, bukan cuman ringan-ringan saja. Selanjutnya ya. Nah, yang jenis kedua tadi vaskular demensia. Ini kurang tenar kalau dibanding Alzheimer, orang mungkin kayak apa ya ini ya. Tapi ini nomor 2 tersering. Jadi 10-5%, 5-10% kasus itu sebenarnya pikunnya gara-gara dia ada gangguan pembuluh darah di otak. Sehingga oksigen, nutrisi itu lama-lama nggak lancar ya. Nah, sering dikaitkan pada orang yang pernah stroke ya. Entah stroke-nya ringan atau stroke-nya berat ya. Kadang-kadang stroke itu ada yang tidak bergejala, tapi pas kita cek di CT scan ternyata tuh banyak sumbatan-sumbatan kecil di pembuluh darah otaknya. Nah, ini yang bisa jadi calon-calon bikin pikun di kemudian hari di masa tuanya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh orang ini punya sakit jantung, ya, kolesterol sampai nyumbat gitu ya, atau pernah dari dulu punya tekanan darah tinggi, hipertensi namanya ya, atau kencing manis, terutama yang tidak terkontrol, karena dia kencing manis yang tidak terkontrol itu bikin sumbatan gitu ya di pembuluh darah. Ya, tadi kolesterol, merokok juga termasuk ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini agak jarang, tapi karena ada kaitannya jadi masih saya tampilkan, Parkinson disease demensia. Jadi orang Parkinson itu punya kemungkinan demensia juga lebih besar. Jadi pada orang Parkinson setengahnya sampai 80% itu ada bisa gejala demensia juga. Parkinson sendiri itu yang sifatnya tangannya tremor, jalannya pelan,
mukanya kayak topeng, nggak ada mimik ya. Kalau senyum dia padahal senyum happy, tapi kelihatan mukanya datar. Nah, itu salah satu ciri Parkinson juga. Udah beberapa tahun Parkinson biasanya itu bisa muncul gejala demensia tadi, ya, pikun, lupa-lupa gitu. Nah, kita sekarang beranjak ke gejala-gejala demensia. Jadi demensia itu apa aja? Ciri-cirinya kayak apa sih gitu ya? Pertama, ada gangguan daya ingat. Gangguan daya ingat ini terutama biasanya kejadian-kejadian yang baru, kejadian-kejadian yang lampau sih, lahir di mana, rumah kecilnya di mana, itu dia masih ingat biasanya ya. Yang sering terganggu itu kejadian yang baru terjadi, misalnya kemarin baru ketemu si A, dia ditanya lupa ya. Terus bisa juga lupa janji. 3 hari lagi kita mau ini ya ibadah usinda, lupa, udah selesai ibadahnya baru sorry lupa. Nah, terus sering juga tuh orang rumahnya biasanya yang cerita ke dokter, mama saya atau oma ini sering nanya terus ulang-ulang hal yang sama gitu ya. Karena dia benar-benar lupa, bukan dia nyinyir, tapi dia benar-benar nggak inget. Jadi dia tanya lagi gitu ya. Atau dia sering lupa tempat parkir juga bisa tuh tanda-tanda. Misalnya ke pasar nih, parkir di mana, balik-balik pas pulang lupa, nggak inget sama sekali gitu ya, gangguan daya ingat. Terus sulit fokus. Sulit fokus ini jadi dia konsentrasinya susah, sering terdistraksi itu apa ya, jadi pengalihan, banyak pengalihan, sehingga aktivitasnya dia jadi susah. Kayak cara masak, biasanya kan masak juga udah jago ya, tutup mata juga bisa gitu ya, ini lupa, waduh gimana ya cara buka ini kulkasnya, ini canggih pula kebetulan ya yang masak ini gitu. Nah dia sampai lupa caranya. Atau yang gampang deh, pakai handphone yang tadinya dia udah bisa pakai, terus jadi lupa cara pakai handphonenya. Tombol mana yang harus ditekan, itu sampai lupa, sampai harus inget lama banget untuk buka handphone. Terus perhitungan sederhana, jadi yang biasanya uang kembalian belanja dari pasar gampang, cepet ngitungnya jadi lama. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Jadi orang-orang di sekitarnya akan bilang, kok kayaknya jadi semuanya lebih lama ya. Biasanya mandi cuma 10 menit, ini setengah jam nggak keluar-keluar. Rupanya di dalam WC dia bingung. Yang mana sabun dia, yang mana sabun, yang mana sampo gitu ya. Kemudian yang ketiga, sulit melakukan kegiatan familiar. Ini sebenarnya terhubung dengan kegiatan tadi ya. Jadi yang dia udah jago lah, tutup mata juga bisa bikin gitu. Tiba-tiba malah jadi bingung. Biasanya juga nyetir mah gampang, ini jadi bingung. Mana yang harus ditekan, yang harus diinjak gitu ya. Sulit mengatur keuangan. Tadinya padahal itu adalah hal yang biasa dia lakukan, tapi dia sekarang udah bingung, udah susah gitu ya. Kemudian juga ada gejala disorientasi kita bilang. Jadi disorientasi itu seperti bingung, bisa bingung waktu, bingung tempat gitu ya. Jadi yang ada mulai ada gejala demensia ini, kita akan saranin ya, kalender itu ada biar dia selalu lihat ini tanggal berapa, hari apa gitu ya. Terus hati-hati, jangan sampai dibiarin dia olahraga, misalnya jalan di sekitar komplek, jalannya sendiri, nggak balik. Rupanya dia lupa jalan pulang, nyasar sampai kemana-mana. Syukur-syukur kalau kasusnya dia masih ringan, dia masih bisa ketemu security, ya, dia masih ingat, masih kenal orang, dia bisa tanya. Atau dicariin sama security, dibawa balik sampai ke rumah. Banyak kasus orang tua itu hilang gitu ya, karena dia tidak tahu jalan pulang, terus tidak juga mengenali orang, dia tidak berani nanya gitu, keburu jauh nyasarnya gitu ya. Terus kesulitan memahami visual spasial itu, jadi
bisa ada gejala, dia jadi susah membaca, mengukur jarak. Ibaratnya nih nuang air di gelas ya, itu kan ada jarak, kita harus ngebayangin itu berapa jauh, berapa dekat gitu ya, sudah mau penuh atau masih banyak, masih bisa diisi. Nah, itu susah bagi mereka. Jadi daya ruangnya itu sudah kayak terganggu, sehingga dia sampai susah melakukan hal-hal yang perlu pengukuran jarak. Bisa juga sampai nggak bisa bedain warna. Sendok sama garpu juga bingung gitu ya, jadi kebalik taruhnya. Atau sampai tidak mengenali wajahnya sendiri di cermin gitu ya. Terus selanjutnya gangguan berkomunikasi. Dalam berbicara dia menjadi lebih lama dalam mencari kata ya. Dia harus kayak kalau ngomong tuh banyak stopnya, banyak nginget-nginget dulu, aduh kata-katanya apa ya, lupa nih. Jadi banyak kesulitan mencari kata. Kemudian menaruh barang tidak pada tempatnya. Jadi sering nih kalau ada misalnya pasien tuh cerita mamanya sering marah, bilang barangnya dicuri mulu, ada hilang terus gitu. Rupanya ternyata itu gejala pikunnya, dia lupa taruh di mana. Kadang-kadang karena ada juga gangguan emosi itu bisa sampai menyebabkan dia jadi curiga. Jadi selalu ada yang dituduh mengambil barangnya, hilang barangnya gitu. Ternyata setelah berapa saat ketemu, taruhnya rupanya nggak sesuai tempatnya, jadi nggak ketemu gitu ya. Terus salah membuat keputusan, ini judgement, penilaian seseorang. Misalnya nih contohnya pakai kaos kakinya kanan sama kiri beda gitu ya. Tapi dia nggak merasa itu aneh, dia merasa itu baik-baik aja, tidak ada yang salah dengan itu. Misalnya diundang ke pesta nikah gitu, pakainya pakai baju tidur, pakai baju rumah. Bukan karena dia mau, tapi karena dia merasa nggak apa-apa pakai baju tidur ke tempat nikah. Jadi penilaiannya terganggu gitu ya. Kemudian juga misalnya dalam hal keuangan ya, dikasih misalnya tagihannya 50.000, dia merasa oh nggak apa-apa nih, kasih aja 100.000 gitu ya, nggak ada masalah. Jadi lupa dia dalam hitung-hitungan juga terganggu seperti itu. Kemudian menarik diri dari pergaulan. Nah, jadi dia tidak memiliki semangat atau inisiatif untuk melakukan aktivitas atau hobi yang biasanya, tentu kalau namanya hobi tentu dia suka gitu ya. Nah, jadi nggak semangat. Diajak acara yang rame-rame, sosialisasi artinya banyak orang yang dia harus ketemu, itu dia nggak mau, dia nggak suka, menarik diri. Itu salah satunya gitu ya dari demensia. Kemudian perubahan perilaku dan kepribadian. Jadi ada yang secara emosi menurut keluarganya tadinya mamanya ini orangnya sabar sekali, sekarang jadi marah-marah, gampang teriak-teriak kayak gitu. Karena dia sendiri sebenarnya dalam dirinya merasa bingung, dia merasa curiga barangnya hilang terus, atau dia merasa depresi, mau ngomong aja susah gitu ya, ngomong aja susah gimana mau sosialisasi gitu. Jadi udah tertekan dia, atau dia ada perasa kayaknya dia jadi tergantung sama keluarganya gitu ya, takut juga. Jadi dia sering mudah kecewa, marah, putus asa gitu ya, baik di pekerjaan maupun di rumah. Nah, itu tadi 10 gejala demensia. Bisa demensia apa saja, bisa ciri-cirinya seperti ini. Jadi sering-sering kita perlu bantuan keluarga, karena kalau orang yang mengalami mungkin tidak akan menyadari ya, harus ada yang menotis memperhatikan, oh iya ada gejala ini, iya ada gejala ini gitu. Nah, kalau ditanya Alzheimer itu sifatnya seperti apa sih? Jadi ada stadium-stadiumnya, ada stadium 1, 2, 3. Jadi yang masih ringan,
sedang, berat gitu ya. Ringan itu biasanya dia memorinya yang paling terganggu sampai mengganggu pekerjaan kalau dia masih kerja gitu ya. Kalau udah stadium sedang itu dia sampai kayak mau mandi, makan itu harus disuruh. Kalau nggak akan dikerjain. Dia merasa tidak perlu atau dia merasa tidak lapar, tidak ada sense itu, tidak ada sensornya. Jadi dia semuanya harus diingetin gitu ya. Itu mulai biasanya lupa wajah gitu ya, lupa kejadian baru ya. Nah, berlanjut misalnya dibiarin itu bisa sampai namanya stadium vegetatif. Artinya pasien ini sampai cuman hanya terbaring di tempat tidur. Jadi makan, minum, bersih-bersih badan gitu ya, itu semuanya harus dibantu orang penuh. Ya, nggak bisa diingetin doang pun dia nggak bisa kerjain gitu. Harus benar-benar ada caregiver-nya, kita bilang pengasuhnya. Ya, itu yang udah tahap terminal. Selanjutnya, nah tata laksananya gimana dok? Nah, kalau kita sudah ada mencurigai ada orang di sekitar kita yang ada ciri-ciri di atas, ya sebaiknya dipastikan ini beneran Alzheimer. Alzheimer-nya yang apa? Ini beneran demensia. Demensianya tipe apa? Artinya kan bisa dibalikin nggak? Bisa sembuh nggak? Bisa balik seperti semula nggak? Atau jangan-jangan yang udah Alzheimer tapi tahap awal gitu ya. Jadi memastikan diagnosis. Ada nggak penyakit yang menyertainya? Sehingga kita kalau ada penyakit yang menyertai itu lebih bisa dibalikin ya, kita penyakit yang menyertainya itu yang diobatin gitu ya. Ada faktor resiko enggak? Jangan-jangan memang ada turunan juga, ibu bapaknya juga pernah riwayat di diagnosis Alzheimer ya. Kemudian penilaian kemampuan maksimal kognitif. Kita punya tesnya, Oma Opa. Ada tes namanya tes MOCA-INA atau MMSE gitu ya. Itu ada skornya. Skor di bawah berapa yang itu berarti sudah ada gangguan. Jadi nilainya misalnya 30, di bawah 24 itu baru kelainan. 25 sampai 30 gimana? 25 sampai 30 mungkin dia gangguan fokus aja, bukan demensi yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian tahap ketiga kita menilai kemampuan sehari-hari aktivitasnya. Pasti ditanyain masih makan sendiri, masih mandi sendiri gitu ya. BAB-nya bagaimana? Itu termasuk dalam penilaian waktu kita anamnesis ke pasien. Kemudian gangguan perilaku. Gangguan perilaku ini yang paling gimana ya? Susah ya untuk keluarganya, paling berat itu kalau pasiennya sendiri sering nangis, sering marah itu. Jadi kadang-kadang kita juga harus mencari tahu ini gangguan perilakunya ke arah mana. Kemudian kita menjelaskan ke sekitarnya supaya kalau dia marah jangan terlalu diambil hati. Dia marahnya karena dia sakit, bukan karena dia tidak sayang sama kita atau gitu. Dia sudah tidak mengerti gitu ya. Nah, itu penting supaya keluarga atau pengasuhnya itu juga bisa dalam menghadapi orang ini ya lebih sabar, lebih mengerti gitu. Kemudian tahap berikutnya pemberian obat-obatan ya yang bisa memperlambat keparahan. Kemudian caregiver atau supporter ini yang penting. Karena yang kalau Alzheimer yang tadi udah dibilang itu tuh sifatnya sebenarnya tidak bisa sembuh, tapi kita perlambat doang. Caregiver ini yang banyak berperan ya. Istri atau suaminya atau anaknya gitu ya. Nah, yang tahap ke-6 ya dukungan yang berkelanjutan. Jadi karena sifatnya Alzheimer itu kan progresif kita bilang. Jadi nggak bisa kita cuman saat ini saja, 3 bulan ini saja, nggak bisa. Itu akan harus terus-menerus seperti itu. Jadi untuk caregiver atau keluarga, biasanya kita selalu kasih saran nih. Kalau dia sering lupa, kita jangan, kalau dia nanya ulang, kita jangan marah. Kita jangan, tadi udah nanya lagi. Lama-lama dia depresi. Depresi itu lama-lama dia nggak mau nanya, nggak mau ngomong sama kita, makinlah cepat
pikunnya bertambah ya. Jadi ketika dia lupa, kita selalu ingatkan. Ketika kita bisa cari cara, selalu dia lupa nih tanggal berapa, kita kasih kalender, suruh dia lingkarin seperti itu ya, sehingga kalau dia nanti mau tanya mungkin dia bisa lihat dulu, atau kalau pokoknya dia tanya kita harus jawab ya. Jangan disudutkan, nanti lama-lama dia nggak mau ngomong lagi. Terus semuanya tuh disarankan sistematis. Kalau misalnya ada hal-hal yang bisa diurut, misalnya kayak surat-surat atau berkas, itu susun secara alfabet. Ya, jadi sistematis lah intinya ya. Mungkin nggak harus kayak alfabet gini, tapi sistematis gitu. Terus meletakkan barang sejenis di satu tempat. Jadi yang sering lupa tuh apa sih? Kunci gitu ya, handphone. Bikin tempatnya, tempat kunci di sana, tempat mandi, alat-alat mandi di WC di sebelah mana gitu ya, tempat handphone di mana, tempat kacamata di mana. Jadi ada asosiasi dia. Kalau misalnya cari kacamata, pasti carinya ke sudut di mana gitu ya. Dan selalu ingatkan kalau kacamatanya itu balikin lagi ke tempatnya. Atau kalau dia sudah tidak bisa balikin selalu ke tempatnya, kita yang lakukan. Kita lihat barang itu tercecer, kita taruh di tempatnya. Sehingga waktu dia nyari, ya udah barangnya udah balik di sana gitu ya. Terus tempat khusus untuk keperluan sehari-hari ya. Jadi dia misalnya sampo, sabunnya misalnya di WC udah ditaruh di satu sudut, misalnya kita kasih keranjang gitu ya, sehingga dia ya ini tempat dia, barang-barang dia semua di sini, dia nggak ketukar dengan orang lain punya. Contoh sederhananya gitu ya. Atau untuk orang yang ada tuh gejalanya, dia kalau udah malam, wah ngaco itu, bisa kalau habis dari WC tengah malam, bingung cara pulang ke kamar, balik ke kamarnya lupa. Nah, kita bisa bantu di rumah itu kasih rambu atau tanda, misalnya ini pintu keluar, ini WC gitu ya, tanda panah balik ke kamar gitu. Terus ada juga tipsnya yang lain untuk yang sudah lupa, mungkin kemungkinan dia nyasar atau tersesatnya tinggi, kita kasih kalung identitas. Ya, kalung identitas itu ada nomor telepon orang yang bisa dihubungin. Kalau sampai suatu saat tiba-tiba dia keluar rumah sendiri, nggak tahu jalan pulang gitu ya, itu bisa orang lain yang menemukan tahu kemana harus menghubungi. Gitu. Nah, untuk yang tidak ada gejala demensia atau aduh baru pikun lupa-lupa dikit nih, nggak semuanya gejala tadi ada. Supaya jangan sampai beneran demensia, jangan sampai beneran pikun, apa nih yang harus kita lakukan? Ya, jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah ya. Jadi kesehatan jantung dan pembuluh darah itu sifatnya tadi kontrol tuh kalau misalnya punya tekanan darah tinggi, punya kolesterol, ya kencing manis itu dikontrol, jangan dibiarin aja ya. Kemudian olahraga yang produktif, olahraga pagi minimal 5 kali dalam 1 minggu ya. Durasinya boleh 30 menit gitu ya. Kalau belum sanggup, bikin dulu sedikit-sedikit, 15 menit, 20 menit, lama-lama jadi setengah jam ya. Tentu yang ringan-ringan ya, maksudnya jalan pagi, bukan disuruh lari atau disuruh yang loncat-loncat. Atau tai chi juga bagus ya. Tai chi itu kan latih otot pernafasan ya, menghirup udara. Nah, atau yang ketiga, mengkonsumsi sayur sama buah ya, gizi seimbang. Jadi jangan melulu kenyangnya kenyang nasi, kenyang karbohidrat ya. Perhatiin juga yang dikonsumsi itu harus cukup seratnya, vitaminnya gitu ya. Stimulasi otak yang keempat. Stimulasi otak itu bisa secara fisik, secara mental, secara spiritual. Fisik tadi kan ya, yang olahraga gitu ya. Mental itu latih berpikir, fungsi berpikir kita. Jadi misalnya nih belajar bahasa baru ya,
atau ini bikin teka-teki silang ya, atau tuh ada tuh yang berhitung-berhitung sudoku kalau tahu, itu stimulus otak salah satunya ya. Ikut ibadah usinda ini juga stimulus. Kita mau buka laptop aja, mau buka Zoom, itu stimulus ke otak kita. Gimana ya cara joinnya ya? Aduh, pencet yang mana? Mikir kan? Jadi mikir, jadi kayak kita nanya juga ke orang. Itu tuh menstimulus. Jadi kayak kegiatan-kegiatan kayak gini sebenarnya bagus. Memang dengan COVID sekarang banyak sekali yang jadi terimbas ya, termasuk usia-usia indah ini. Usia-usia indah ini yang harusnya mereka punya kegiatan untuk sosialisasi supaya jangan tambah demensia gitu ya, jangan bosan di rumah jadi tidak bisa dilakukan karena keadaannya seperti ini. Tapi ini dengan virtual ini sebenarnya bagus sekali. Jadi memang pasti ada kendala teknologi gitu ya, kita bilang aduh udah gaptek nih. Tapi justru ini loh salah satu caranya untuk stimulus otak. Pakai gadget gini, pakai teknologi, kita belajar hal baru. Itu membuat kita otaknya terus dipakai, distimulus, dirangsang supaya jangan diem aja gitu, nggak dipakai. Tiduran, nonton TV yang nontonnya juga sinetron kayak gitu ya. Spiritual ya tentu dalam agama ya, dari kegiatan beragama seseorang, beribadah seseorang. Yang kelima itu sosialisasi dan aktivitas yang positif. Ya, sosialisasi ini memang penting, bagus sekali nih kegiatan, ada ya apa, oma opa bisa ngobrol-ngobrol dulu. Tadi saya dengar tuh sebelum ibadah ngomong, nanya kabar, itu bagus sekali. Sedikit banyak itu akan membantu otak kita itu dipakai mengingat, ya, mengingat, berpikir seperti itu. Sekian sepertinya nih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, saya kembalikan ke Bu Yani. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Evelyn. Sangat-sangat bermanfaat ya buat kami untuk bisa mengetahui lebih detail seperti itu gitu kan ya. Selama ini kan kita taunya seperti tadi dokter pikun. Pikun selalu pikun, tapi pikun ini banyak penyebabnya dan sebenarnya pikun itu bisa diatasi seperti itu ya. Ya, betul. Memang sih perlu dukungan dari keluarga di mana kita masing-masing berada ya, untuk bisa memahami keadaan masing-masing ya. Terima kasih. Nah, bagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, Bu Evelyn masih boleh kalau misalnya ada yang mau tanya jawab ini? Boleh. Boleh ya. Oh ya, masih ada waktu 15 menit ya, Oma, Opa, Bapak, Ibu ya. Boleh, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Buka mic-nya, lalu sebutkan namanya siapa. Baru tanya pertanyaannya apa, seperti itu. Silakan. Saya Pak Alek. Ya, Pak Alek, silakan Pak Alek. Dari Sarua Permai, ya. Tadi kan dijelasin Pak, gejala Alzheimer ini bisa apa? Bisa diobatin ini. Asal belum terlambat ya. Yang vaskular ya, Pak Alex. Demensia jadi, yang tipe vaskular ya? Yang Alzheimer itu loh. Alzheimer tadi belum ada, katanya belum ada obat, kecuali obat untuk memperlambat perkembangannya gitu. Kira obat itu bisa beli bebas atau mesti ke rumah sakit atau resep dokter itu. Pertama, mengenai obat. Kedua, bisa nggak Bu Yani dibuatkan brosur mengenai makalah ini? Karena kalau cuma dengar tadi kan banyak yang kita lupa. Kalau brosur kita bisa baca lagi. Itu aja, terima kasih. Udah direkam Pak, udah direkam. Oke, makasih. Terima kasih, Edit Deon. Iya. Perlu coba itu ya perlu. dokter jawab. Jadi yang demensia tadi yang masih bisa diobatin itu kan
Ya, vaskuler itu yang kalau terlambat ada mirip-mirip kayak stroke. Jadi banyak yang sering kenanya setelah stroke. Tapi nggak melulu. Kadang-kadang stroke itu ada yang kecil sekali, sumbatannya kecil. Connection unstable. Sumbatannya kecil sehingga dia nggak kelihatan kayak stroke, tapi tahu-tahu pikun. Nah ini kalau dia udah mulai gejala-gejala pikun, ya cepet-cepet berobat biar kita kasih tahu dia itu ada kolesterol yang harus diobatin nggak, tekanan darah tingginya belum terkontrol, kencing manis, ngerokoknya di stop gitu. Nah ini yang masih bisa mungkin kalau kita cepat itu bisa balik gitu. Tapi kalau kelamaan artinya terdeteksinya telat, susah juga, demensianya berat juga gitu ya. Kalau Alzheimer ini tadi sifatnya bukan dikembalikan jadi sembuh. Kita cuma bisa bilangnya memperlambat peperangan penyakitnya. Jadi supaya yang menurunnya mungkin bisa dalam 3 tahun sampai fase terminal bisa jadi 10 tahun gitu. Nah, obat-obatnya tentu harus resep dokter ya. Karena obat-obat untuk demensia ini sifatnya mempengaruhi zat-zat di kepala gitu ya. Jadi harus diawasi penggunaannya. Jadi harus berobat supaya kita juga bisa memberikan dosis yang pas. Kadang-kadang setiap orang itu efeknya beda-beda. Ada yang dikasih dosis yang biasanya pada orang lain tidak kenapa-napa, di orang ini dia muntah ya, mual sekali gitu, atau dia malah jadi nggak bisa tidur gitu. Nah itu makanya memang harus diawasin, jadi nggak bisa beli bebas gitu, nggak bisa, nggak boleh, bahaya. Nah, yang kedua kayaknya nanti brosur tadi udah dijawab ya, udah direkam. Ya. Ya, bahan PPT-nya hari ini Dokter Evelyn pun saya ada. Nanti mungkin saya bisa share juga. Boleh ya, Dokter ya? Boleh, silakan. Ya, nanti bisa di-share juga ke oma-opa semua. Saya akan kirim ke masing-masing box-boxnya, rohaniwannya untuk bisa di-share juga. Selain dari nanti juga akan dibuatkan YouTube-nya nih. Wah, keren. Jadi oma-opa nanti bisa lihat di YouTube-nya ya untuk edukasi hari ini seperti itu. Ada lagi kah dari Bapak Ibu oma-opa yang ingin bertanya? Silakan. Boxu juga boleh nanya, silakan. Belum pada demensia soalnya boxunya nih, Dokter. Ini bagus, yang mau ikut berarti masih bisa melek teknologi, masih bisa belajar hal baru. Bagus. Iya. Justru ini juga perjuangan dari masing-masing rohaniwannya, perjuangan dari masing-masing aktivis gereja masing-masing untuk memperlengkapi oma-opanya untuk bisa ikut hal seperti ini. Ini nggak gampang sih. Terus terang perjuangannya berat ya Pak Dani ya. Bu Susi juga ya seperti itu, Pak Pan juga luar biasa. Sehingga oma-opa semua juga bisa ikut maju di dalam teknologi seperti ini, Dokter. Ya. Bagus, ya. Ya, boleh silakan Oma Mimi mau bertanya. Ya enggak, ini sering lupa ya kalau kita lagi ada sesuatu, misalnya kita mau ngomong, mau ngelanjutin gitu ya. Oh apa gitu. Lama baru ingat lagi, itu gimana ya untuk membatasinya gitu, bisa dibantu? Nah, itu harus cari tahu Oma Mimi. Itu salah satu gejala yang tadi kita sebutin kan. Susah komunikasi, susah nyari kata, susah inget apa sih kata-katanya gitu, lupa. Nah, Oma Mimi harus cari tahu dulu. Kita biasanya tuh akan cek dari penyakitnya ada nggak yang bisa bikin kayak gitu. Jangan-jangan tekanan darah tinggi ada. Kita cek lagi kolesterolnya. Atau ke arah semua ya, kencing manis kayak gitu. Yang kayak gitu yang bisa bikin sumbatan-sumbatan pembuluh darah itu harus di terapi.
diobatin gitu ya. Kalau misalnya tidak ada ke arah situ, ya harus nanti baru terakhirnya kalau nggak ada yang lain itu harus di-maintain, artinya Oma harus latihan bahasanya lebih baik kayak gitu ya, supaya jangan cepat lupa gitu, banyak ngobrol sama orang gitu. Nah, tapi penyakit-penyakit penyerta ini harus dicari tahu. Kita biasanya scoring yang Oma Mimi bilang lupa-lupa itu kalau dites itu udah sampai gangguan apa belum? Atau kan tadi saya bilang nilainya maksimal 30. Kalau Oma Mimi masih dapatnya 25 itu kan artinya di bawah 30. Tapi belum di bawah 24. Itu kemungkinan juga mungkin bukan gangguan sebenarnya, bukan gangguan ingatan yang sebenarnya, tapi lebih ke fokusnya, atensi ya, fokus perhatiannya pada saat lagi bicara mungkin banyak distraksi. Nah, itu bisa mempengaruhi. Jadi kita diagnosis dulu ini emang udah terganggu atau belum, masih nilainya masih bagus kok, masih di atas nilai gangguan. Sama penyakit penyertanya, ada nggak yang bisa diobatin supaya jangan tambah lupaan. Ya, yang tadi kolesterol, tensi. Iya. Nah, ada nggak Oma Mimi? Iya, ya ini ya dokter, saya suka kalau dengar nih ya, misalnya dengar firmannya, aduh saya mau cerita lagi nih, nanti pikir bagus nih, ini ceritanya bagus, firman Tuhannya bagus, saya suka mau cerita nanti sama adik saya sama itu, lupa ya, sebenarnya aduh berkesan sekali, selalu lupa gitu kalau baca firman juga, suka ini di mana suka susah nyarinya. Gitu suka lupanya. Kalau yang kayak firman itu kan sesuatu yang kita tidak hari-hari gitu ya. Bisa dibantu dengan bikin catatan Oma Mimi. Jadi memang tesnya supaya tahu itu sebenarnya gangguan atau memang hal yang wajar, kita punya tes untuk menilai ini sudah gangguan apa enggak gitu, tes ingatan. Karena belum tentu, kadang-kadang memang hal-hal yang sulit seperti itu kita perlu catatan kayak gitu. Bukan berarti artinya pasti demensia gitu ya. Kalau yang sulit mencari kata, nah itu juga itu salah satu gejala yang tadi. Kita harus tes dulu, beneran nggak dia nilainya terganggu. Gitu. Ya, terima kasih dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Oma. Ya, apakah ada lagi? Ada lagi Bu Yani. Ya, silakan Papan. Ya dok, saya mau tanya, ini kan pernah saya menghadapi dalam pelayanan, tapi bukan di gereja yang sekarang ya, tempat yang lain ya. Kunjungan ke orang tua, sebenarnya dia sudah makan tapi dibilang belum makan. Itu udah gangguan atau belum? Terus ketika dia belum minum obat tapi bilang udah minum obat. Terima kasih dok. Nah, itu ya, itu masuk ke gejala yang tadi, Pak. Jadi itu lupa kejadian yang baru terjadi. Itu cukup spesifik sih, Pak. Jadi lupa makan, lupa minum obat, itu memang salah satu ciri-ciri. Biasanya untuk meyakinkan saya perlu anamnesis yang lain, artinya itu cukup khas, cukup spesifik gejala yang itu biasanya itu memang ada demensia, karena sifatnya kan kayak baru aja terjadi juga lupa gitu ya. Tapi memang kita untuk mendiagnosis balik lagi, lengkapin dulu yang lain-lainnya juga enggak gitu, atau cuman itu doang gitu. Walaupun itu cukup spesifik sih Pak, jadi kita memang tetap tes scoring, penyakit penyertanya ada atau tidak, untuk sampai ke diagnosis ini demensia tipe apa, tipe Alzheimer atau yang lainnya gitu. Kemungkinan iya Pak. Iya nih, menyambung tadi pertanyaan Bapak Pendeta Pancincet ya dokter, kita nih kalau misalnya dalam pelayanan gitu kan ya, ada hal seperti itu, bagaimana cara menolong si Oma ini untuk mengatakannya gitu, supaya nih Oma ini mau makan gitu atau mau minum obat, kan dia pasti akan bertahan,
udah makan, udah minum obat gitu, padahal belum gitu loh. Ada gimana cara menyampaikannya supaya dia tuh memahami bahwa kamu tuh sebenarnya belum makan dan belum minum obat gitu. Nah, ini Kak, jadi kalau salah satu hal ya yang mereka itu tidak boleh dibilang salah karena nanti akan menumbuhkan sifat defensif. Ya, kita bilang saja ini makan lagi gitu ya. Udah tadi makannya udah, tapi udah lama. Jadi makan lagi, ini snack gitu ya. Jadi jangan dibilang kamu tadi udah makan, kamu lupa. Nanti dia makin keras, dia makin sifatnya bikin benteng. Nah, jadi kalau itu iyakan aja. Ya udah kita makan lagi yuk. Ini snack lagi tambahan lagi. Itu tadi makannya udah lewat, udah berapa jam yang lalu, udah 3 jam yang lalu kita snack aja nih, makan lagi yuk. Obat. Oh iya, ini obat ada tambahan. Obatnya ternyata harus 2 kali minumnya. Pokoknya bagaimana supaya mereka jangan merasa mereka salah atau mereka yang lupa gitu, karena itu biasanya orangnya jadi ada yang jadi depresi, ada yang jadi bikin benteng, marah-marah, jadi kekeh gitu ya, kuatin mulutnya nggak mau dibuka kayak gitu, seperti itu. Bayanginnya mereka bukan sengaja melakukan itu, jadi mereka memang udah benar-benar tidak sadar, tidak ingat gitu. Jadi kita sifatnya harus kayak merangkul. Nah, kalau enggak susah memang gitu. Iya, baik. Terima kasih dokter. Adakah lagi? Boleh satu lagi kalau ada yang masih mau bertanya? Kalau kebalikannya? Kebalikannya gimana Bu Lioni maksudnya? Udah makan bilang belum. Maunya makan terus jadinya ya. Masih lapar kali. Masih lapar. Kalau ya itu ya yang kayak gini kita kalau memang dia kita lihat masih boleh makan ya dikasih. Kalau kita lihat itu tidak baik, artinya dia punya sakit, misal kencing manis gitu ya, makan harus ditakar, nggak boleh berlebihan. Kita coba distraksi pelan-pelan. Oh iya mau makan ya, kita ini dulu yuk, sebelum makan kita baca cerita dulu, kita ngobrol, distraksi pelan-pelan, halus-halus gitu ya, sampai dia lupa kalau rupanya tadi dia lagi minta makan. Jadi kita alihkan gitu. Alihkan ya. Pinter-pinter aja alihkannya. Oh iya, kita jangan bilang nggak boleh, kamu udah makan tadi, jangan, nanti kamu kencing manisnya tambah berat loh. Oh udah pasti dia bakal terus di itunya. Kita distraksi. Oh iya mau makan ya, ya udah sebelum makan kita ini dulu, ngapain dulu gitu. Kita distraksi sampai akhirnya bisa nunda berjam-jam kayak gitu. Makanya saya bilang ini memang demensia ini yang berat itu sebenarnya caregivernya yang banyak kita, kalau kayak kita bikin acara kumpul-kumpul gitu ya, sharing apa gitu, itu sebenarnya banyak ke caregivernya, karena trik-triknya itu sebenarnya sesama caregiver tuh saling sharing, jadi cara untuk ngalihin supaya nggak patah ide gitu ya. Kan sebenarnya kalau orang demensia juga yang minta makan belum tentu dia merasa lapar gitu. Jadi dialihin juga mungkin dia lupa. Namanya juga lupa. Jadi dialihin udah lupa sebenarnya karena nggak lapar, cuman karena mikirnya belum makan gitu. Ya. Iya, baik. Terima kasih Dr. Evelyn. Bu Yani, boleh. Ya. Satu lagi boleh ya? Ya, boleh. Silakan Boksu. Dok, ini Alzheimer atau ya bahasa kita itu kepikunan ya, apakah hanya sebatas orang tua atau tidak terbatas orang tua ya yang bisa kena tanda-tandanya, yang muda juga bisa kena atau apa? Kadang-kadang gini, secara refleks kadang-kadang kan kita naruh kunci tiba-tiba kelupa. Oh ya di mana? Oh iya tadi saya naruh kunci di mana ya? Paling baru naruh kan. Nah seperti itu. Kadang apakah itu gejala atau memang karena kita bingung, kecapean, keletihan, atau bisa itu jadi gejala ya? Kadang-kadang kan kita refleks ya.
Iya. naruh ini lupa dan itu kadang oh iya jangan-jangan saya pikun nih. Kok saya baru taruh kunci kok lupa di mana? Itu Dok, di mana? Termasuk Jadi, itu pada nih. Pertanyaannya banyak nih sebenarnya nih. Yang pertama tadi Alzheimer itu cuma salah satu jenis dari demensia. Jadi nggak semua demensia itu Alzheimer ya. Oke. Jadi ada demensia-demensia yang lain. Nah, usia yang Alzheimer itu memang dibilang kan banyak di atas usia 65. Tapi nggak melulu, artinya tadi saya sudah bilang kebanyakan, tapi nggak selalu, ada yang di bawah 65, misalnya dari 45 gitu ya, atau 50. Apalagi dia punya riwayat orang tua didiagnosis Alzheimer, mungkin banget gitu. Yang 30-an ada, tapi mungkin berapa persen sih, paling ya di bawah 10% gitu ya keseringannya, tingkat seringnya. Nah, kalau gejala-gejala lupa naruh kunci itu yang kita bilang tadi salah satu gejala lupa, gejala demensia, tapi belum tentu Alzheimer. Jadi demensia itu payung gedenya. Nah, bisa juga dia bukan Alzheimer, dia demensia yang lain gitu ya, karena dia punya pembuluh darah sumbatan-sumbatan, jadi sebenarnya demensia vaskuler gitu. Nah, yang lain untuk diagnosis demensia kita kan ada scoringnya. Nggak cuman gara-gara scoringnya kurang satu dia langsung terdiagnosis, tidak seperti itu. Tadi kan nilai normalnya itu aja di bawah 24 gitu ya, masih ada kesempatan yang lain. Kadang-kadang lupa-lupa naruh kunci sebenarnya karena kita terlalu banyak nggak fokus, jadi kayak ngerjain apa-apa tuh semuanya otomatis, nggak kayak kesadaran penuh gitu. Jadi pas kita terus taruhnya di sembarang tempat lagi, nggak kalau udah otomatis tapi taruhnya di tempat yang ya ini tempat taruh kunci itu masih lumayan, ini tempatnya sembarangan. Jadi pas kita mau ingat lagi tuh lupa karena kita pas naruh kunci badannya pikirannya mungkin setengah doang di sana, jadi lupa sama tempatnya tidak sesuai. Jadi itu baru salah satu dari gejala, tapi untuk mendiagnosis itu beneran demensia harus ada pemeriksaan lain. Maksudnya nggak cuma gara-gara satu hal itu langsung demensia gitu. Tidak. Jadi ada scoringnya. Terus untuk bilang tuh Alzheimer itu ada lagi, harus singkirin penyebab-penyebab yang lain. Alzheimer itu biasanya setelah yang lain tidak terdeteksi, ya kemungkinan kemudian di imaging yang kita bikin MRI kepala ada bagian otak tertentu yang mengecil. Nah, itu kemungkinan Alzheimer, baru kita diagnosis Alzheimer. Gitu. Ya, baik. Jadi kurang fokus, ya intinya kurang fokus aja ya. Kalau buat yang di bawah 65 itu. Tapi bukan artinya yang di atas 65 nggak fokus ya. Nah, cara melatih untuk supaya fokus, ya tinggal ibadah. Kalau ngacak-ngacak HP, jangan marah-marah, nggak bisa lagi, jangan malu bertanya, itu aja ya, seperti itu. Ada yang bilang tuh kurang aqua, kurang minum juga. Ya seperti itu. Terima kasih dokter. Ya kita beri aplaus. Terima kasih buat dokter yang sudah sangat detail sekali melayani kami. Tuhan memberkati setiap pelayanan, tugas, dan tanggung jawab dokter untuk terus boleh menjadi berkat ya dokter. Amin. Dimanapun Tuhan boleh tempatkan. Tadi ada permintaan dari Ibu Jessica sebelum kita berpisah. Kita foto dulu bersama ya Oma Opa, lalu kita akan masuk ke dalam ibadah. Boleh silakan yang mau foto, siapa tadi? Ibu Jessica ya? Ibu Jessica. Maaf, Dokter Evelyn boleh stop. Oh iya, bentar Bu Jessica lagi manggil teknisi. Ada juga sih. Oh ya oke, kalau gitu Dokter Evelyn boleh minta tolong stop share-nya dulu supaya kamera kami nanti semua Oma Opa bisa buka kamera, bisa kelihatan. Atau Pak Iwan atau Pak Adam bisa tolong fotoin aja dulu, nanti kami kirim ke Jessica. Oke, bisa ya. begitu. Oke. Ya, satu. Ya. Oma Opa dibuka ya, smile ya. Oh ya, bentar. Oke. Satu, dua, ya. Yang pertama ya.
Ya, halaman berikutnya, Oma-opa dibuka dulu Ya. biar kelihatan wajahnya supaya bisa dilihat oleh Ibu Dr. Evelyn. Oke. Oke, selesai. Oh iya, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dokter Evelyn untuk edukasinya. Ya. Ya. Terima kasih. Amin. Kegiatan ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Iya, baik. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu,